Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu kembali dengan pembelajaran biologi masih bersama Ibu, dan pada pembelajaran kelas 12 ini kita akan memulai dengan bab pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, sekarang kita amati pada slide berikut ini. Kita akan lihat di sini ada tumbuhan, ya, dari mulai dia biji, kemudian terus tumbuh tinggi sampai dia dewasa, kemudian juga pada manusia dari mulai bayi dia terus tumbuh tinggi menjadi dewasa dan akhirnya menjadi tua. Begitu pula pada ayam dari mulai dia telur, kemudian anak ayam sampai dia dewasa. Berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran tubuh. Ya, pertambahan ukuran tubuh ini terjadi akibat ada pertambahan jumlah sel. Ya, jumlah selnya bertambah sehingga tubuh menjadi semakin tinggi. Nah, proses pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali ke semula. Jadi kalau misalkan dia sudah tinggi, tidak bisa kembali menjadi biji. Atau misalkan kalau manusia sudah menjadi remaja, dia tidak bisa kembali menjadi bayi. Dan kemudian pertumbuhan juga bersifat kuantitatif, artinya dapat dihitung atau dapat diukur. Contohnya misalkan tinggi badan dari si A adalah 168 cm. Nah, angka 168 cm itu adalah sifat kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sementara kalau untuk perkembangan, itu adalah proses untuk mencapai kematangan suatu fungsi organisme. Nah, biasanya kalau pada tumbuhan itu ditandai dengan adanya bunga. Artinya, tumbuhan sudah siap melakukan reproduksi. Nah, setelah bunga mengalami penyerbukan, kemudian pembuahan, maka nanti akan dihasilkan buah. Nah, begitu juga pada manusia, perkembangan ditandai dengan, kalau pada perempuan, dengan menstruasi. Artinya organ-organnya sudah matang, organ reproduksi sudah matang, dan dia siap untuk melakukan reproduksi. Begitupun laki-laki, ya, dengan ditandai dengan mimpi basah, kemudian ciri kelamin sekundernya muncul, maka dia termasuk ke dalam perkembangan. Nah, kemudian perkembangan itu bersifat reversible, artinya bisa kembali ke semula. Jadi kalau misalkan untuk tumbuhan, awalnya ada bunga, kemudian terjadi penyerbukan, dia sudah menjadi buah, dan setelah menjadi buah, maka buahnya diambil atau dipetik gitu ya, maka tumbuhan tersebut tidak memiliki bunga. Nah, nanti tumbuhan akan menghasilkan bunga yang baru, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya untuk kualitatif, perkembangan itu bersifat kualitatif, artinya perkembangan itu tidak bisa diukur atau disimbolkan dengan angka, tetapi dia hanya bisa dideskripsikan. Contohnya misalkan bunganya masih kuncup. Nah, kuncup itu tidak bisa diukur oleh kita, misalkannya kuncupnya berapa senti, itu kan nggak bisa. Atau misalkan buahnya masih muda, ditandai dengan kulitnya yang belum menguning gitu ya. Nah, itu disebut dengan kualitatif. Oke, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dengan yang pertama, pertumbuhan bakal biji dan bakal buah. Seperti yang sudah kalian ketahui, misalkan biji mangga aja, buah mangga aja. Buah mangga, ketika kita mengupas kulitnya, maka yang akan pertama kali kita temui adalah daging buah. Nah, setelah daging buahnya dimakan, maka selanjutnya kita akan bertemu dengan biji. Nah, jika biji tersebut misalkan kita lempar ke tanah, kemudian ternyata tanahnya cocok untuk dia tempat hidup, maka nanti si biji mangga akan tumbuh, keluar akar, keluar batang. Nah, artinya biji mangga ketika dia nempel di tanah, dia mengalami pertumbuhan, bakal biji dan bakal buah. Selanjutnya akan terjadi perkecambahan, ya. Contoh kecambah adalah toge.
itu toge. Jadi dikatakan biji bukan, dikatakan tumbuhan dewasa juga belum ya, cuman dia sudah mulai terlihat adanya akar muda dan juga daun muda serta batang muda. Nah, nanti jika perkecambahan terjadi berhasil, maka si tumbuhan akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, kemudian dia akan terus tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa, kemudian melakukan perkembangbiakan dan akan menghasilkan biji. Oke, nah sekarang apa yang terjadi pada biji? Nah, di dalam biji itu terdapat zigot. Nah, si zigot ini akan mengalami pembelahan sel. Artinya dia mengalami pertumbuhan karena dari awalnya satu sel dia akan memperbanyak jumlah sel. Dari satu sel terjadi pertambahan jumlah sel. Menjadi 2 sel ya, namanya sel terminal dan sel basal. Nah, sel yang kemudian akan mengalami pertumbuhan atau pertambahan jumlah sel adalah sel terminal. Kita lihat ini sel terminal terus mengalami pertambahan jumlah sel ya. Ini juga bisa dilihat dan hasilnya adalah banyaknya sel yang masing-masing mengalami diferensiasi atau pemilahan. Ada yang menjadi kotiledon, ada yang menjadi ujung tunas, ada yang menjadi ujung akar, ada yang menjadi kulit biji, dan ada yang menjadi endosperm. Ingat bahwa ini adalah embrio yang ada di dalam biji. Oke. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan mengenai struktur biji dikotil. Nah, untuk struktur biji dikotil supaya lebih jelas, nanti kalian bisa mencoba dengan membelah kacang tanah atau misalkan kacang merah gitu ya. Coba dilihat, dibelah, nanti akan dihasilkan bagian seperti ini. Ada bagian plumula, calon daun, ada epikotil, hipokotil ini calon batang ya. Kemudian juga ada bagian kotiledon atau keping biji. Nah, kotiledon ini nanti akan berfungsi untuk menyerap zat makanan dari endosperm untuk perkecambahan dari embrio. Karena pada saat daun belum muncul, maka si embrio ini belum bisa berfotosintesis. Jadi untuk memenuhi energinya, memenuhi makanannya, maka embrio akan menggunakan cadangan makanan yang ada pada kotiledon. Ya. Selanjutnya nanti ketika berkecambah, maka akan kita lihat bahwa plumula mulai keluar, radikula juga mulai keluar. Oke. Selanjutnya adalah struktur biji monokotil. Biji monokotil hampir sama dengan dikotil, cuma bedanya kalau di sini ada koleorija, ada koleoptil, ya. Koleorija sebagai pelindung radikula, sementara koleoptil sebagai lapisan pelindung plumula. Oke. Selanjutnya adalah proses perkecambahan. Proses perkecambahan diawali dengan berakhirnya masa dormansi. Masa dormansi itu masa yang tidak aktif pada makhluk hidup. Jadi misalkan begini, kalau misalkan ada petani, dia panen jagung, kemudian jagungnya, bijinya dijemur sampai kering, sampai benar-benar tidak mengandung air, maka biji tersebut bisa tahan sampai berbulan-bulan gitu ya. Nah, tetapi ketika ada biji tersebut mengalami udara lembab saja atau kena air saja, maka biji akan berubah gitu ya. Dia akan mulai tumbuh menghasilkan calon akar dan juga calon batang. Jadi ketika biji masa dormansi adalah biji dalam keadaan tidak aktif. Nah, masa dormansi itu akan berakhir ketika terjadi imbibisi. Imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji sehingga nanti muncul akar dan juga batang dari biji. Nah, setelah berakhirnya masa dormansi, maka selanjutnya adalah terjadi perbanyakan sel. Setelah perbanyakan sel, kemudian terjadi diferensiasi, pertambahan jenis dan fungsi sel. Jadi maksudnya nanti sel-sel yang dihasilkan nanti akan dipilah. Ada calon akar, calon batang, calon daun gitu ya. Nah, kemudian setelah diferensiasi masuk ke organogenesis atau pembentukan organ. Jadi yang tadi yang diferensiasi yang calon akar gitu ya, maka dia akan berubah menjadi akar. Calon batang berubah menjadi batang. Calon daun berubah menjadi daun. Itu proses organogenesis. Oke,
sekarang fisiologi perkecambahan. Kita lihat di sini bahwa proses perkecambahan diawali dengan berakhirnya masa dormansi pada biji. Nah, masa dormansi diakhiri dengan masuknya air. Kita lihat masuknya air ke dalam biji. Air nanti akan membasahi bagian embrio. Akibatnya nanti embrio akan mengeluarkan hormon giberelin. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut untuk giberelin. Nah, hormon giberelin ini akan merangsang aleuron, ini ya, bagian tipis ini, akan merangsang aleuron untuk mengeluarkan enzim. Kita lihat di gambar ini. Aleuron mengeluarkan enzim. Nah, enzim ini akan digunakan untuk menghidrolisis atau memecah ikatan kimia yang ada di dalam endosperm dan cadangan makanan. Sehingga cadangan makanan, di sini contohnya amilase, sehingga cadangan makanan ini akan diubah menjadi gula. Nah, gula ini akan digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, energi yang dihasilkan akan digunakan untuk proses perkecambahan. Ya. Oke, selanjutnya. Jenis perkecambahan itu ada dua, ada epigel, ada hipogel. Perbedaannya kita lihat di kotiledon. Kalau epigel, kotiledonnya muncul ke permukaan tanah. Ini tanah ya, ini tanah. Epigel, kotiledonnya muncul ke permukaan tanah. Sementara hipogel, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah pertambahan panjang pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan primer itu disebabkan oleh hasil kerja dari meristem apikal. Meristem apikal yaitu jaringan pada tumbuhan yang sifatnya selalu aktif membelah. Ya, selalu aktif membelah menghasilkan sel-sel baru. Meristem apikal itu ada dua tempat. Yang pertama, ada yang di ujung akar, ya, sehingga akar nanti akan terus tumbuh panjang ke bawah. Ada juga yang di ujung batang, sehingga batang akan terus tumbuh ke atas. Nah, sehingga hasil kerja dari meristem primer ini akan menghasilkan pertumbuhan primer. Akar terus panjang ke bawah, batang terus tumbuh ke atas. Itu yang disebut dengan pertumbuhan primer. Nah, sementara pertumbuhan sekunder ini pertumbuhan di mana batang akan semakin membesar gitu ya. Jadi kalau tadi pertumbuhan primer, pertumbuhan ke atas semakin tinggi, untuk batang ke bawah akar yang semakin panjang. Nah, sementara untuk sekunder di sini yang bekerja adalah kambium atau disebut juga meristem sekunder. Nah, kambium itu terletak di akar dan juga di batang, tapi hanya ada pada tumbuhan dikotil. Jadi ulang, pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan kelompok dikotil. Kita lihat di sini, kambium pada batang akan menghasilkan sel-sel baru, ya, selnya sel-sel phloem dan juga xilem sekunder. Nah, phloem dan xilem sekunder ini akan terus dihasilkan, nih, ya, terus dihasilkan, diperbanyak, sehingga nanti akibatnya batang akan semakin membesar. Ya, oke, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pendahuluan bab 1 ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Silakan dikerjakan LKM yang sudah dibagi oleh sekolah. Jangan lupa untuk mengumpulkannya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.